Recording, siap. Saya mana sih tadi udah lupa gue. Sampai It's orange ya. ulang cepat aja dulu ya, ulang cepat dulu biar 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 ingat aja deh. Oke, mana tadi teh? Nah ini tadi Jupiter Notebook, Prof. ya, ini aja ya, yang pasti tolong enroll di sini Open Course ITS ACD nomornya 113, oke. Terus tolong install Orange, ada di Orange mah tadi ada di, cari aja ya di Google Orange Data Mining, nanti kita bisa install. Kemudian satu lagi, kalau nggak mau pusing kepala bisa pakai Google Colab buat kalau yang Python ya. Saya akan coba untuk semester ini saya Orange bakal saya cepetin. Terus nanti setengahnya lagi lebih ke arah Python yang susah. Oke. Supaya jadi kebanyakan dosen-dosen ngajarnya langsung Python. Kalau udah Python pada puning kepala semua langsung. Kalau Orange lebih gampang buat ngerti rohnya dari data science itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang Orange-nya gampang, installnya cuma download, klik 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 jadi. Kalau nginstall di Linux Orange, cara nginstallnya rada horor. Bentar, saya masuk ke Orange. Kalau pakai Linux rada horor, ambil yang ini ya. Bentar, yang ini saya buang dulu. Saya ganti. Ini diganti. Ini sudah tidak recommended. Ganti ke sini. Saya save dulu. Oke. Jadi yang recommended yang ini ya. Ubuntu 2404.1 yang ada word cloud-nya lah, kira-kira kayak gitu. Yang ini yang recommended-nya. Cara nginstallnya nggak susah. Ini ya ini lumayan lama aja sih, paling sekitar 15 menit 20 menitan lah kira-kira. Ini nginstall Python, Qt dan sebagainya, kemudian kita bikin virtual environment, terus kita nginstall Qt Web Engine, ini yang penting banget supaya bisa word cloud-nya jalan, terus kita bisa install Orange-nya, kira-kira gitu. Oke. Kalau saya nginstallnya di sini mesin VirtualBox, terus saya biasanya ini kemudian kalau kita lihat ada dua mesin di sini, ada Orange sama ada Python keras TensorFlow. Kalau yang ini lagi mainan Python nih, yang satunya lagi. Ini saya tutup aja yang Python. Prof, tanya dong, Prof. Yuk. Itu tadi yang VM-nya dua sendiri-sendiri ya, Prof? Tensor sendiri, Orange sendiri ya? Iya, sendiri-sendiri. Soalnya Ono lagi eksperimen supaya nggak ini ya, supaya kalau yang satu gagal saya nggak usah ngeformat satu VM, nggak kehilangan dua-duanya. Kalau mau kalau berani mati jadi satu ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman saya kan kalau gagal kan pusing kepala. Ini lagi nyobain, kalau udah berhasil sih bisa disatuin kalau mau. Oke, siap, Prof. Nah, nah, yang jadi masalah juga nanti kalau mainan kayak ginian, datanya kita harus punya data. Nah, datanya, nah ini masalah datanya nih. Paling enak sih saya nggak saya taruh di internet nih soalnya. Ini datanya ada di sini di folder ini. Datanya bisa bikin sendiri sih sebetulnya, bisa bikin sendiri semua data. Jadi data-datanya ada, kalau saya udah jadiin satu folder data-datanya buat dianalisa segala macam, udah punya satu folder. Contoh ini data mainannya, ini data mainan ya, maksudnya data bohongan lah, bisa bikin sendiri, tahun, anggaran, terus tanknya ada berapa, F35-nya ada berapa, R&D-nya berapa, suku bunga berapa, itu kan kita bisa ngarang sendiri. Jadi kita bisa bikin data ngarang, cuman selama ini akhirnya data ngarangnya saya masukin satu folder, jadi kalau saya lagi ngasih training di BPKP segala macam, orang-orang tinggal ngopi foldernya, buka file ini gitu, udah beres, nggak usah bikin lagi datanya. Data yang agak serius banget yang ini contohnya. Ini data usaha kecil menengah UMKM di Bekasi. Ini 1000, ada 1000 UMKM, dapat dari teman-teman di Kementerian UMKM. Oke. Ini ada 1000 data.
Kelihatannya datanya kalau dilihat ada 1.000 ke bawah nih, ada 1.000 banyak banget datanya. Kita analisa data kayak ginian. Ini orange masih kuat, untuk 1.000 data masih kuat. Oke, jadi kita bisa mainan yang lucu-lucu lah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau yang ini beda banget sama ChatGPT. Nah, ini ChatGPT nggak punya kemampuan buat nganalisa yang presisi yang kayak ginian. Kalau ini udah mainannya udah Python sama Orange, ChatGPT nggak bisa masuk. Jadi sebetulnya kalau dilihat nanti yang banyak kita mainin yang ini Orange bisa diganti pakai Python. Terus nanti satu lagi adalah proses mining. Saya masukin saya jalanin Orange dulu aja sekalian. Ada di Orange saya masukin kalau nggak salah. Saya start dulu ya. Oke. Jadi di Orange ini kita bisa analisa data-data yang berbentuk angka-angka, kita bisa analisa, teks bisa kita analisa, gambar kita bisa analisa. Kalau bisnis proses itu kira-kira gini. Kalau ada perizinan, paling gampang surat lah. Kalau di kantor ada surat masuk, surat ini dikirim kemana, ditembusin kemana, ditindaklanjuti oleh siapa segala macam sampai akhirnya selesai. Bisa juga surat, bisa juga izin ya. Itu kita harus bisa tracking bisnis prosesnya, macetnya di mana segala macam. Nah, itu ilmu yang relatif baru, belum banyak yang nguasain di Republik Indonesia. Itu namanya proses mining. Itu yang kedua. Ada di buku yang tadi saya kasih tahu di s.id itu ada. Jadi kalau kita masuk ke sini s.id free OWP ebooks. Ini lagi direkam, nanti saya upload ke. Nah, ini kan ada buku pegangan implementasi AI, machine learning, big data. Ini ada tentang proses mining. Tapi cuma satu bab aja, proses miningnya cuma satu bab aja. Oke, jadi ada di bab berapa ya? Coba lihat bentar. Lagi loading. Data mining ke bawah. Ke bawah. Ini mainan TensorFlow di sini. Terus di sini ada ChatGPT. Nah, ini proses mining nih yang atasnya nih. Bab 11, proses mining untuk transformasi digital. Jadi bisa dibaca di sini. ChatGPT juga mungkin sarannya dari Yoga. Hari Kamis kita bisa ngoprekin kayak ginian di mesin yang di lantai 3. Jadi kalau mau nyoba di mesin, kalau bisa dibikin dual boot atau punya harddisk buat booting sendiri sih. Kalau saya lagi nyiapin SSD sendiri, bisa di booting ke sono pakai USB gitu. Jadi kita bisa bikin ChatGPT lokal pakai Olama, terus kita nyobain RAG. Oke. Nah, ini ilmu ini relatif baru, jadi ilmu baru yang ada proses mining. Terus ada ChatGPT lokal, kemudian juga saya akan coba masukin juga ini TensorFlow ke kuliah yang sekarang. Jadi ini 3 makhluk ini belum ada di kuliah yang sebelumnya, saya akan coba masukin yang ini di kuliah yang sekarang. Asli nggak susah, gampang semuanya sih sebenarnya. Tolong kerjain kuisnya, UTS UAS belum dibikin, mudah-mudahan besok pagi bisa saya aktifin UTS UAS-nya. Oke, sekarang balik lagi ke urusan enrollment key-nya. Oh ya, ITTS 2023. Itu banknya nggak dipakai ya. ITTS 2023 aja tuh enrollment key-nya ya. Terus pastiin enrollnya di kuliah yang ini ya, 113 nomornya ya. Kuliah yang 113 nomornya. Jadi URL-nya yang ini, jangan yang lain. Nilainya jadi kacau, saya masukin di sini lah. Tuh. Oke. Deh, sekarang kita akan coba masuk teori nggak? Teorinya besok minggu depan saya kasih teorinya ya. Sekarang kita coba lihat prakteknya biar kelihatan makhluknya seperti apa, gitu ya. Contoh paling gampang sih, kalau sederhananya gini lah, sederhana dulu ya. Big data, apa hubungannya big data, data science, AI, data set, itu makhluknya apa aja, gitu ya. Kira-kira kalau sederhananya, kalau big data itu karena datanya gede banget, kita nyebutnya big data. Jadi datanya nggak bisa dimasukin ke dalam database, makanya disebut big data. Itu big data. Oke. Terus kita melakukan analisa dari big data ya tadi,
dapetin contoh paling gampang analisa tuh gini nih. Ya, analisa. Saya coba kasih lihat analisanya big data ya. Tadi mana? Nih ya. Saya buka file database-nya punya UMKM-nya Bekasi. Oke. Ini kalau kita ngelihat data seperti ini, kita nggak bisa ngambil kesimpulan apa-apa sih. Asli, nggak bisa. Jadi orang-orang UMKM, orang-orang koperasi punya data 13 juta UMKM seluruh Indonesia. Dan mereka nggak bisa ngambil kesimpulan dari datanya dia. Karena datanya jutaan. Banyak banget. Saking banyaknya udah gitu dia nggak bisa ambil kesimpulan. Coba aja liatin tuh data. Coba ambil kesimpulannya apa? Nggak bisa, asli nggak bisa. Kan cuma datanya gini, metode pemasaran non-digital, penggunaan teknologi manual, punya laporan keuangan, kepemilikan tidak memiliki omset 2 juta. Terus hubungannya apa gitu kan? Bingung, asli bingung kalau udah ngeliat data gini bingung. Jadi untuk analisa yang data yang gede banget, kita mau nggak mau harus belajar yang namanya data science. Dan ini juga terjadi juga di jaringan, cyber security, semuanya juga sama aja sih. Oke, kebayang ya? Kalau mau ngelihat, lihat aja. Kalau nggak nih file ini saya kirim lah ke chat ya. Bisa nggak ya? Bisa kayaknya. Bisa nggak sih ngirim pesan? Kagak bisa ngirim file ya? Oh, nggak bisa ngirim file. Ah, ya udah dah. Nggak bisa ngirim file. Kalau pakai Zoom bisa ngirim file. Digabungin di Google Drive aja, Prof. Google Drive. Ya udah ntar lah gabungin Google Drive. Tapi harus dipisahin itu Google Drive yang itu soalnya buat ini soalnya Google Drive itu buat buku bukan buat data. Ini kan buat Di email aja Pak. Bikin grup. yang ntar lah Kirim di gampang grup, lah Prof. itu mau gampang ntar Iya. bisa saya upload ke Google Drive, saya bikin folder sendiri lah buat itu ya. Beres ya, udah ya. Sekarang balik lagi. Itu big data, data science buat dapetin apa ya? Roh atau kalau bahasa kerennya insight dari data tadi. Itu data science, ilmu buat dapetin kesimpulan dari data-data tadi. Terus seringkali kita pengen melakukan prediksi ke depan. Nah, kalau main prediksi kita harus bikin model dari data tadi. Oke. Untuk model kita butuhin namanya dataset. Dataset tidak harus ngambil dari mana, kita bisa bikin sendiri dataset. Jadi dataset bisa kita bikin sendiri. Dari dataset yang ada kita dapetin model, dari model kita bisa melakukan prediksi. Kira-kira gitu. Jadi tujuan hidup yang paling gedenya adalah jadi dukun. Karena kita pengen bikin prediksi gitu. Dan itu harganya mahal. Yang namanya dukun itu harganya mahal. Dan itu dicari dari dulu oleh kabinet-kabinet di Republik Indonesia. Dari zamannya Soeharto cari dukun buat prediksi ke depan. Gitu ya. Ini kalau gambar gedenya kayak gitu. Nah, kemudian ini contoh toolnya. Sekarang saya kasih lihat gimana caranya kita melakukan analisa. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita masuk. Oke, masuk. Sekarang coba lihat. Bentar. Ini ada proses mining. Ini ada orange environment. Sebelum saya masuk ke orange, saya masuk ke proses mining dulu aja ya. Proses mining. Oke. Jangan. Ntar saya jadi pusing kepala. Soalnya saya harus matiin environment-nya. Saya masuk ke orange environment. Salah. Oke. Tuh, salah kan? Yang ini apa yang itu ya? Salah. Yang ini deh kayaknya. Lupa. Oke, saya harus jalinin dulu ini. Python, salah. Virtual environment. Python 3 VNV-nya. Virtual environment diaktifin. Oke, udah tahu. Sekarang jalanin source virtual environment bin activate. Ini udah jalan virtual environment-nya. Oke, ini dia jalan. Sekarang saya jalin orange.
Ini kalau di kok nggak mau? Wah, salah environment. Salah. Jadi yang benar yang tadi. Oke. Soalnya kemarin eksperimen nyoba-nyoba salah ngetik biasalah. Coba dual environments Python sama dengan Python 3. Oke. Sekarang coba source. Bin activate. Orange. Kok nggak mau sih? Walah lah. Kok nggak mau? Wah, nggak beres sih. Tidak Yang satu beres. lagi tuh kan E-nya 2, yang E-nya 2 tadi. Yang E-nya 2 ya. Kacau. Harus exit lagi dah. Coba. Orange. Oke. Coba ya. Ini coba lain. Python 3 Oke, coba activate. Salah. Source. Nggak bisa parah. Kemarin masih jalan. Lupa saya. Gara-gara dioprek-oprek gitu dah. Kebiasaan. Coba saya masuk ke proses mining coba. Python 3. Coba source. Activate. Oke. Nggak bisa ini. Nggak mau soalnya. Nggak ngenalin. Canvas. Berarti belum diinstal ya? Perasaan udah gue install. Parah nih. Apa di komputer yang satu lagi diinstalnya ya? Wah, kacau. Ya udah, mumpung ada di sini, saya akan coba jalanin proses mining. Oke, ini bukan orange ya. Kalau ini proses mining aja, berarti ini harus saya format besok pagi. Ini VM harus diformat, babat abis. Ini contohnya proses mining. Jadi di proses mining kita datanya bisa berbentuk ini beda ya. Ini beda. Misalnya yang ini saya lihat aja. BPIC 2012 A SES. More. Ini contoh bentuk data. Bisa berbentuknya XML. BPIC access. Oke. Jadi bentuk datanya kayak gini, XML. Kalau ini XML ya, bisa juga berbentuk Excel atau CSV. Intinya kita perlu ID dari ID dari si proses. Kemudian kondisinya apa, submitted, partially submitted atau apa.
sorry Rui. Ini posisinya apa? Start, complete atau apa, sama timestamp. Jadi kita perlu paling enggak tiga informasi. ID prosesnya berapa, statusnya kayak gimana, timestampnya kayak gimana. Dan ini data ini bisa diambil dari, kalau di Tangsel misalnya, ini saya buka. Kalau di Tangsel itu kan ada Amando ya. Ada Amando, Tangerang Selatan Kota. Ini buat surat elektronik, kita bisa tanda tangan surat dan sebagainya. Udah gitu, ini buat tanda tangan suratnya, kita bisa kirimkan ke siapa suratnya gitu. Jadi ini nanti ada bukan Ono-nya yang dilihat, tapi Ono kan suratnya nomor berapa, ini ada nomor 1 surat, tapi ntar ada nomornya sendiri sih, nomor proses, terus statusnya gimana, baru disubmit, apa sudah dikirim kemana, sudah ditandatangan, udah dibaca belum, terus sudah dikirim lagi ke sana, udah tantangan belum, terus sampai selesai gitu. Nah, data tadi di apa, bisa diterima, bisa di apa, disimpan dalam bentuk seperti ini, atau CSV, bisa misalnya insurance claim ini. Nah, bisa bentuk kayak gini juga. Ini case ID, activity name, timestamp. Jadi ini case ID-nya. Ini ada activity name, terus ada timestamp. Sisanya metadata. Jadi nggak dipakai sih metadatanya. Jadi di sini ada first notification of loss, ada assign claim, claim decision, apa, payment send, close claim, ada lagi yang ini, first notification, assign claim, claim decision, reverse ini, payment send, close claim. Jadi itu proses yang dilewatinnya dia. Ada tanggal, jam, segala macam. Nah, di sini sebetulnya ini kalau mau lebih keren, kita bisa tanggal masuknya, tanggal keluar dari assign claim tuh, pas masuk ke assign claim, ditanda tangan, keluar tanggal berapa. Dari situ kita bisa lihat berapa menit prosesnya dari masuk keluar. Di situ kita bisa ngelihat macetnya di siapa. Oke, di sini ada agent name. Ini kan ada claim, ada client, ada agent. Berarti ini client, yang ini agent nih. Ini agent. Yang brengsek siapa? Bisa kelihatan langsung dari situ. Dan ini bagian dari transformasi digital di pemerintah sebetulnya. Pemerintahnya ilmunya belum nyampe sini sih, jujur. Jadi pemerintahnya ilmu belum nyampe sini. Jadi walaupun Menteri Pan RB ngomong transformasi digital apa segala macam, belum ada yang bisa nganalisa seperti ini gitu. Jadi kalau bisa belajar kayak gini, keren gitu ya. Yang pengen belajar kayak gini namanya Heidi waktu itu dia magang di Exilotech. Nah, Exilotech tuh Pak Heru sekarang posisinya ada di Belanda lagi. Dia S3 di Belanda, terus balik ke Indonesia, mimpin Exilotech, tapi kayaknya nggak kuat. Mungkin gaji kurang gede banget. Balik lagi ke Belanda. Dia dari Belanda lagi. Nah, si Heidi pernah magang di Exilotech, belajar dari Pak Herunya langsung untuk belajar yang ini nih, proses mining. Jadi Heidi selesai, dia sempat ngobrol ke saya, dia pengennya S2-nya di proses mining ini. Dia pengen ke Belanda sih, belajar yang ini. Ke gurunya si Pak Heru tadi, ke gurunya lagi. Jadi dia belajar ke gurunya guru gitu. Beres ya. Dan ini masih sedikit yang nguasain ilmu ini di Indonesia. Dah. Cara jalaninya kayak gimana? Source code-nya nggak susah sih. Ini ada beberapa yang ada tulisan pi gitu ya. Kalau yang PD itu Python, tapi saya bacanya file CSV. Kalau yang PM itu Python, saya bacanya file SAS yang XML. Oke. Coba saya kasih lihat bentuk source code-nya, cuman Python heuristic misalnya. Source code-nya cuman segini sih. Oke, cuman 3 line.
Kalau yang baca CSV lebih banyak lainnya, soalnya kita si softwarenya bacanya SAS, XML. Jadi kita harus ngerubah dari CSV ke XML. Jadi contoh, saya liatin more PD heuristic. Jadi dia baca CSV, terus kita konversiin data CSV jadi XML, kemudian baru kita, jadi yang bawahnya sama nih, kalau kita lihat bawahnya sama, atasnya agak beda, karena yang ini bacanya SAS, yang ini bacanya CSV, gitu ya. Nah, biar cepat kita yang SAS aja. Cara jalannya gampang banget sih sebenarnya, cuman Python 3 terus 3 terus PM heuristic. Jadi dia loading datanya ada ribuan transaksi di situ. Kemudian kita bisa ngelihat, tapi ini kan nggak ada timestamp start stopnya, jadi kita agak susah buat nganalisa bottleneck segala macam. Ya, kemarin udah saya benerin. Gimana caranya ya? Lupa saya. Ini udah dibenerin sih. Oh, berarti ini ada masalah. Ini kayaknya VM yang gagal ini kayaknya yang saya jalanin. Bentar, bener nggak sih? Wah, kagak tahu. Ya udah, berarti harus diformat nih. Kagak beres. Kalau udah bener nanti keluar ininya sih. Sorry, salah. Mana sih tadi? Oh iyalah. Kepencet yang macam-macam dah. Oke. Ini udah saya benerin kemarin. Ya, parah dah. Ya, gagal. Dua-duanya gagal. Orange kagak jalan. Tapi udah jalan di laptop yang ini harusnya. Ini lagi pakai desktop sih. Yang laptop berarti harus saya pindahin ke sini OVA-nya. Tapi lama banget. Jadi udah. Saya punya waktu sekitar sejaman lagi, sejam kurang lah ya. Berarti teori doang nih. Saya kasih gambar-gambarnya aja dulu. Tapi kalau mau pakai Python mudah-mudahan bisa. Tapi jangan Python, pusing kepala. Kalau udah berhasil tadi yang proses mining keluarnya kayak gini nih. Oke, ini apa yang ini ya? Ya bisa dua-duanya lah, yang ini aja ya. Gambarnya nanti kira-kira kayak gini, kayak yang kita bakal lihat nih. Nah ini kira-kira kayak gini lah. Bisa digedein kagak? Gambarnya kayak gini. Oke. Ini dia ngasih komen ini apa? Ini ada masalah apa, bisa kelihatan sih. Yang benernya adalah yang hitamnya gede nih, yang hitamnya tebal, yang benernya. Yang di luar itu nggak beres tuh. Kita harus analisa. Kok bisa loncat gitu ya? Jadi kita bisa analisa di sini. Jadi ada berapa yang beres, ada berapa yang kagak beres, kelihatan langsung. Nah, ini di proses mining. Sekarang kita akan ngasih lihat dulu yang namanya orange, tapi bentuknya gambar aja. Orange data mining. Berarti saya harus jangan masuk ke sini dong. Image deh. Nanti programnya bentuknya kayak gini sih. Gampang banget lah. Programnya gampang banget nih, bentuknya kayak gini ya. Ini kita buat ngambil data, terus bisa kita tes algoritma yang ada, kemudian kita bisa, ini confusion mat, saya gedein. Confusion matrix adalah kita bisa ngelihat yang susah diklasifikasi yang mana, terus kita bisa lihat juga datanya segala macam. Data yang sudah diklasifikasi ya. Ini data yang sebelum diklasifikasi, ini data yang sudah diklasifikasi. Kita bisa select di sebelah sini. Nah, kalau udah mulai ngerti ini, pindah ke Python, pindah ke TensorFlow segala macam nggak susah sih. Oke, tapi jadi programmingnya kayak gini doang. Kayak ginian bisa jadi paper journal nih. Saya kasih lihat paper jurnalnya juga dah. Masuk ke SID tadi.
Oke, ini masuk SID free ebooks Ono. Ini ada 4 paper jurnal yang saya taruh. Ini ada, yalah. Ini ada 1, 2, 3, 4 paper jurnal di sini. Ini ada lagi artikel punya orang yang tentang data science tuh yang ini kalau nggak salah. Coba. Oh, salah. Ini tentang blockchain ya. Hyperledger blockchain yang ini. Bukan data science. Coba, yang ini bukan. Ini tentang security buat kawal pilpres. Yang ini berarti. Ini internet offline. Yang ini bukan juga lagi. Ini dia, benar. Oke. Ini mainan mesin learning sama saya membandingkan antara manusia sama mesin di satu Indonesia Award. Oke. Oh iya, ini satu Indonesia Award baru mulai. Terakhir submitnya bulan Juli kalau nggak salah. Oke. Silahkan tapi ini yang akan dinilai yang sudah pernah berjalan setahun ya. Kalau belum setahun susah dapat nilainya. Ini siapa? Arjuna dan Syahrul dan lain-lain yang punya grup buat bantu SD apa segala macam bisa masukin kayak ginian, tapi harus setahun dulu dan kalau bisa sebanyak mungkin sekolah yang dapat manfaat baru enak ngomongnya di sini. Nah, tapi intinya kalau kita masukin satu Indonesia Award, kalau kita masuk satu Indonesia Award, ini masalah ketentuan ya. Nah, ini bulan 28 Juli terakhir ya. Oke, dilihat di sini umurnya maksimum 35, kebanyakan dosen-dosen ITS nggak bisa. Boleh satu orang, boleh satu kelompok juga boleh. Sekarang saya akan coba masuk ke satu Indonesia Awards. Oke, masukin klik di sini, bisa nggak ya? Coba bisa login nggak ya? Karir, bukan. Tutup dulu. Nggak bisa login ya? Nggak ada loginnya. Mana loginnya sih? Ya susah lah. Wah, ya pokoknya ini jurinya lah. Nah, ini temennya Noras nih kemarin. Temennya Arjuna ya? Arjuna tinggal email Irfan aja supaya bisa dapetin Awan.io buat di satu komputer lah, kira-kira gitu nih. Awan.io nih, ini dapat satu Indonesia Award dia. Nah, untuk bisa masukin satu Indonesia Award, orang harus bikin tulisan. Ini tulisannya dimasukin. Nanti ada 5 hal yang ditulis, motivasi, kesulitannya gimana, outcome, output, outcome sama output sama aja, outreach, berapa dampaknya seberapa besar, dan yang ketiga langgeng nggak ini, bakal langgeng nggak gitu. Nah, bentuknya tulisan. Bayangkan ada sekitar hampir 20.000 tulisan dan harus dinilai dalam waktu 1 minggu. Misalnya 20.000 bagi 7 aja berarti seharinya sekitar 1.000 kan. 1.000 dibagi 8 jam mabok nih nilainya. Jadi hampir nggak mungkin dikerjain sama manusia sih sebenarnya. Tapi orang-orang itu pada nekat yang dikerjain manusia. Nah, jadi kondisinya gitu. Nanti harus nulis dan tulisannya harus dinilai sama manusia. Nah, udah gitu sama Ono diambillah tulisan-tulisan yang sebelumnya sama nilainya. Contohnya tuh saya kasih lihat lah. Kalau ini nggak dibuka, soalnya ini bahaya kalau dibuka. Nih, contoh ya. Filenya kayak gini bentuknya nih. Nih filenya. Oh, ini mah nama doang. Ini nama doang ya. Nama doang. Tar. Wah, ini kayaknya yang bukan nama. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi ada ID, nomor, user ID. Coba udah ID, nomor, user ID. Bingung nggak lu?
Ada nama, kategori segala macam, udah gitu ada tulisannya di sini. Ini ada alamat segala macam lengkap loh ini. Ini data lumayan lengkap. Ini sampai lemot nih, ngegeser kursornya aja lemot. Tapi coba bisa saya geser manual nggak pakai ini. Ya lemot banget, berat, Tapi di sini tulisan nih sebenarnya ada motivasi, obstacle. Ya nggak bisa. Recover. Tapi tadi ada tulisan bentuknya. Bayangkan datanya berbentuk tulisan sama angka. Jadi kalau tulisannya kayak gini angkanya berapa, tulisannya kayak gini angkanya berapa. Jadi data itu ada semua. Dan itu bentuk jumlahnya puluhan ribu tulisan sama angka. Jadi dari tulisan angka tadi kita bisa melakukan estimasi. Kira-kira kalau tulisan gini dapat angka berapa sih? Tulisan ini dapat angka berapa sih? Kira-kira kayak gitu sih. Dan itu dibantu pakai orange. Gitu. Nah ini dia. Coba saya bisa geser nggak? Kalau nggak bisa ya udah nasib dah. Aduh susah nggak bisa digeser, berat banget. Ya udah, karena ini lagi ini susah. Nah, terus kita pakai orange. Ini jadi ini kayaknya yang bikin apa sih namanya? Editornya, reviewer jurnalnya kagak tahu bahwa yang saya taruh kayaknya agak bingung yang saya taruh ini bahwa sebenarnya adalah source code-nya orange saya taruh sini nih. Jadi buat analisa algoritmanya ditaruh di sini untuk masing-masing, tapi kesimpulannya adalah pakai random forest yang bagus. Kemudian kita dapetin model nih ya. Jadi kita load data lagi, dapetin model, di save modelnya, terus kita melakukan prediksi nilai. Jadi nilainya bisa diprediksi dari sini. Jadi kalau tulisan kayak gini nilainya berapa? Kayak menilai soal esai. Kalau nilainya kayak gini, kalau tulisannya kayak gini nilainya berapa? Itu esai banget yang dinilai, gitu ya. Tapi yang jadi referensi adalah juri-juri yang sebelumnya. Jadi ada Pak Emil Salim, Profesor Emil Salim ya, itu bekas Menteri Lingkungan Hidup waktu zamannya Soeharto. Terus ada Bu Nila Muluk, itu Menteri Kesehatan. Ada Pak Fasli Jalal, itu Wakil Menteri Pendidikan segala macam. Ada Ono di situ. Yang bukan menteri, bukan wakil menteri, orang biasa aja. Ada juga di situ. Nah, beres ya. Terus kesimpulannya apa dari penelitian ini? Ini saya ukur kesalahannya, perbedaan antara manusia sama ini kesalahannya berapa, dan kesimpulan akhirnya adalah ini. Random forest prediction versus juri manusia, not much different. The error is relatively small. Jadi manusia sama mesin nggak beda jauh sih sebenarnya. Hasilnya itu aja. Jadi udah ngomong banyak lagi. Kenapa? Nanya Prof, Yuk. untuk mengkuantify dia menjadi number sehingga bisa dapat R-square-nya sama coefficient correlation-nya gimana Prof? Itu kan beda-beda ya, tiap judul gitu kan. Untuk weighting-nya gimana Prof? Mengubah dia jadi numbers sehingga bisa jadi itu. Maksudnya nilainya gimana? Dapat nilainya? Iya kan dari modelnya kan muncul nanti R-square-nya berapa sama Ya. correlation-nya berapa ya. Jadi tadi saya pengen ngasih lihat filenya. Ini tadi sebetulnya itu ada angkanya sih di ujungnya. Angkanya tuh dari juri manusia. Jadi kan ada formulir yang dulunya. Nih kalau ini saya nggak bisa masuk ke belakang. Coba bentar. Mungkin ada yang lebih kecilan yang bisa saya masukin ya. Kalau yang gede setengah mati soalnya. Orange. Salah. Ini aja. Kalau nanti ngerjain tugasnya boleh platform lain nggak Prof? Soalnya kan nggak ada. Tugasnya ujian doang, kagak ada ini mah. Ini nggak ada tugas ininya nggak ada. Jadi hidupnya santai sama Ono mah. Ujian doang. Kalau mau pinter baru ngoprek, tapi nggak dimasukin dalam nilai. Gitu. Soalnya biar hidupnya enak. Ono kan orangnya baik. Siapa Prof? Ntar nggak bisa dibuka lagi, rese. Lemot, aduh. Ini ada ininya nggak di ujungnya? Ntar nggak ada nilainya ya? Wah, kagak ada nilainya. Coba. Salah. Saya pengen ngasih lihat yang ada nilainya sih sebenarnya. Coba
Iya, kalau dari modelnya saya coba nangkep ya, Prof. Berarti kan dia menggunakan hubungan kata ya, Prof. Ya. Semakin banyak yang hits dalam satu, misalnya dalam satu paragraf gitu ya. Berarti dia kan semua keywords-nya atau keywords-nya itu ketangkap semua dalam satu paragraf yang ditulis gitu. Enggak. Itu untuk yang Profesor lakukan atau dia judul terhadap Enggak kayak gitu, enggak. Kecanggihan lu mikirnya pada. Oke. Tapi intinya gini dah. Datanya kayak gini doang loh datanya. Ini datanya biar kebayang ya. Datanya kayak gini ya. Jadi di sini ada tulisan, di sini ada angka. Angkanya hasil rata-rata nilai juri loh. Jadi kan jurinya ada banyak tadi ya. Yes, Saya review. rata-rata nilainya. Jadi kayak ujian esai aja. Oh, berarti raw banget ya, Prof. Ya? Semua all words masuk dalam satu kolom gitu ya? Iya. Waduh. Iya. Kayak gini. Datanya kayak gini. Terus dianalisa pakai orange. Seru kan? Nggak usah dipikir dulu, nggak usah dipikir. Pokoknya kondisi data cuma tulisan sama angka doang. Selesai. Nah, bentuknya file Excel kayak gini ya. Iya, saya kira kayak tadi, Prof. Misalnya dia ngomongin A itu kalau dalam satu paragraf nggak ketemu, weight-nya akan kecil gitu ya. Misalnya dalam satu Itu kecanggihan akhirnya. Jangan mikir canggih-canggih, ntar bingung analisanya. Nah, sekarang kita masuk sini dah. Sorry. Itu mic-nya bisa dimatiin dulu nggak biar nggak ada feedback. Saya kasih ini dulu lah, paling gampang. Oke, masukin ke Tokopedia. Paling gampang. Ini biar dapetin ininya aja ya. Biar dapetin feelingnya lah. Oke, kita masuk ke Tokopedia. Bentar, zoom-nya ada di mana sih? Oh, ini tutup aja berarti ya. Ini sorry. Tutup. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Oke. Tokopedia. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada iklan kan? Ini ada iklan nih. Ini ada iklan. Pertanyaan paling blow on di dunia. Iklan setiap orang sama atau beda? Sok ditulis. Beda, oke. Beda. Semua tahu beda ya. Pertanyaan kedua. Kenapa bisa beda? Karena profiling, Prof. Profiling ya. Jadi semua orang mulai tahu ya bahwa dia melakukan profiling. Profiling itu bisa dari history, bisa dari kita beli apa, dicatat semua sama si Topet. Udah gitu dia tahu kita sukanya apa. Jadi di rata-rata kayaknya nih si orang ini sukanya alat elektronik nih, gitu. Kelihatan elektronik semua kan. Berdasarkan pencarian kamu sukanya kayak ginian, lo ketahuan dah lo. Parah. Nah, kita di profiling gitu ya. Tapi profiling sebenarnya caranya sederhana aja sih. Dicatat aja kita belinya, ngelihatnya apa aja, search-nya apa aja, dikeluarin barang yang sama dengan yang kita cari. Kalau di dunia toko online itu namanya user experience. Jadi si user punya pengalaman yang menyenangkan karena apa yang ditampilin sesuai yang dia mau. Kira-kira gitu. Padahal itu mata-mata sih. Jadi yang namanya AI, machine learning segala macam, isinya mata-mata. Mudah-mudahan tidak sakit hati di mata-matain. Sekarang kita masuk yang lebih dahsyat. Masuk ke Google Maps. Oke. Google Map nih ya. Oke, ini Google Map, semua tahu nih Google Map. Saya pengen ngasih lihat ini nih. Traffic. Your timeline, Prof. Your timeline. Iya, your timeline tadi sakit hati di your timeline tuh. Pertanyaan blow on dulu nih. Pertanyaan blow on. Oke. Ini kan kelihatan nih. Wah, keren banget ini. Kalau hijau, macet, lancar? Lancar ya. Hijau. Lancar. Kuning? Macet, lancar? Bingung loh. Ini ada yang hijau, ada yang kuning ya. Kuning agak macet, merah macet. Kira-kira gitu kan ya? Pertanyaannya bukan itu. Kok Google tahu macet dari mana taunya? Ayo sebut. Tahu macet dari mana? Boleh tulis di chat, boleh ngomong, serah.
Dari lokasi Dari handphone. GPS. Dari GPS HP gitu ya. Jadi mudah-mudahan sadar bahwa HP kita ngelapor ke Google ya. Mudah-mudahan ikhlas dan sadar bahwa HP kita lapor ke Google, bahwa kita dimata-matain Google ya. Mudah-mudahan sadar. Lu masuk ke panti pijat mana kelihatan dah. Terus kita bisa ngeliat di sini ya your timeline. Nah ini kalau Ono bisa kelihatan juga jalan kemana aja. Nih. Nah ini prosesnya mata-mata banget sih. Timeline is changing. Tuh saya nggak usah lah, close aja lah, biarin aja. Nah kelihatan Ono jalan kemana aja. Ono pernah di Jeddah, ini Madinah, nih Mekah, kira-kira kayak gitu. Saya udah pernah ke sini juga, ke Dubai, kemana, ke Sri Lanka, terus ke Indonesia, muter-muter sini. Belum ada catatannya Ono kesini, padahal Ono pernah sih, cuman udah lama banget. Oke, yang lain nggak ada catatannya, cuman yang ini aja. Tapi bisa kelihatan hari ini Ono kemana. Oh muter ke situ doang. Ini kemana kemarinnya? Ke Bogor. Kemana kelihatan kan? Kemana aja. Dari situ, dari data-data ini dia bisa melakukan perdukunan. Jadi cara dukunnya bisa gini caranya. Misalnya Tangerang, Jakarta. Ini Tangerang ke Jakarta. Dari Tangerang ke arah Jakarta. Nih perjalanan Tangerang Jakarta ya. Jangan lewat yang sini, lewat yang sini aja biar kelihatan macet. Jangan sekarang, jangan live now di part at. Misalnya tadi pagi. Kalau ini bukan dukun kalau tadi pagi ya. Ini history. Ini PM, kita masuk ke AM. Iya, betul. Jam 7 pagi lah. Ini jam 10, jam 9, jam 8, jam 7. Oke. Tujuh AM. Kok nggak ada yang macet sih? Ngaco nih. Ngaco nih. Kok nggak ada macetnya sih? Kacau nih. Google kacau nih. Macetnya kagak ada. Semua lancar. Bego Google. Nih Google-nya bego nih. Harusnya ada macet kan? Nah, ini ngaco nih. Nggak tahu kenapa semuanya jadi warna biru. Harusnya ada warna merah sih kalau yang macet. Nah, tapi intinya gini lah. Dengan cara ini kita bisa ngelihat Google Map jadi dukun lah. Kira-kira kayak gitu sih. Kan ini besok ya tanggal 18 lewat, tapi ini harusnya ada yang macet ada yang lancar, tapi ini lancar semua jadi ngaco. Kenapa lagi bisa? puasa Pak, Hah? lagi puasa makanya lancar. Iya bisa jadi sih. Ya, ntar kalau dicoba-coba ntar kelihatan ada macetnya segala macam. Nah, fungsinya kita juga sama kayak Google Map ini, kita akan padahal ini macet nih, sini macet nih. Ini kondisi sekarang macet. Nah, dengan Google Map kita bisa melakukan prediksi yang mana lancar apa segala macam bisa diprediksi dari situ sih. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Oke. Ini kira-kira gambar gedenya kayak gitu. Jadi fungsinya Itu kalau nggak salah harus diklik dulu Prof, yang salah satu dari yang sebelah kiri itu Prof. yang mana? Rutenya diambil dulu salah satu biar kelihatan merah kalau nggak salah ya. Kagak. Oh enggak juga ya. Enggak, ini lagi Wah, bego. aneh. Lagi bego. Lagi bego aja ini mah asli. Blow on. Ngaco. Mau pilih yang mana tetap aja sama. Ini kayaknya informasi macetnya lagi ngilang, nggak tahu kenapa ngilang. Gitu. Deh. Jadi intinya dengan cara ini kita bisa memperkirakan kapan macet di mana. Coba saya masuk yang ke Satu Indonesia Award ya. Satu Indonesia Award. Ada yang pakai ginian soalnya di Satu Indonesia Award. Ini tahun 2024. Ini Irfan yang dari teknologi Irfan. Coba kita 2022 ya coba. Oh ini bukan. Ini
IoT. Dia bikin IoT. Tapi dia bisa pakai AI juga IoT. Karena di IoT itu dia akan pasang peralatan sensor di tambak udang. Dia akan ngukur pH-nya air, suhunya air segala macam, makanan cukup apa segala macam. Kalau kurang nanti secara otomatis si komputernya akan buka apa sih namanya? Airnya mau dialirin apa segala macam, makanannya dialirin supaya udangnya kagak mati sih, intinya itu. Jadi bisa dibikin otomatis semua. Nah, supaya bisa otomatisnya bagus, di belakang harus ada AI sih sebenarnya. Jadi yang kita coding itu segala macam bisa kita mainin. Ntar ini 2022 ya. Woods salah klik kan. 2022 coba 2020. Ini dia. Nah, ini dia. Ini namanya I Gede Merta Yoga Pratama. Ini orangnya. Dia bikin pelacak ikan berbasis navigasi. Itu yang ditulis sama si orang-orang Tempo. Jadi di belakang ini Tempo sih. Jadi orang Tempo nulisnya pelacak ikan berbasis navigasi karena mereka nggak ngerti yang dikerjain sama Yoga itu apaan. Ini yang dikerjain Yoga kalau mau tahu. Masuk ke Play Store. Oke. Kita masuk, kita search Fishgo. Gitu. Iyalah. Coba kalau disambung gimana? Yeah. Iyalah. Kok nggak keluar? Fishgo-nya nggak keluar. Parah. Aplikasi Fishgo. Yeah. Coba paksa nyari di sini lah. Fishgo. Oke. Coba lihat lambangnya, mudah-mudahan saya bisa kenalin. Ya bukan. Hilang lagi. Fishgo. Ini dia makhluknya, Fishgo. Kok masuknya Instagram ya? Nggak ada. Ini yoga nih. Ini yoganya nih, lagi nerangin Fishgo ya. Tuh, membantu nelayan tangkap ikan. Coba bentar. Bisa nggak di sini? Kagak ada Buset, bisa hilang ya? Kagak ada ya? Nggak ada hilang bener, parah. Tapi kira-kira saya pengen cari ininya deh, screenshot ininya sih. Fishgo, coba screenshot, keren sih kalau bisa dapat. Ya bukan yang itu, yang ini Fishgo APK. Nah ini nih yang paling gampang lihat, yang wah, masuknya ke aplikasi kayak ginian sekarang jadinya. Screenshotnya nggak ada. Walah. Coba ceritanya kepaksa dari sini deh. Ini ada peta nih kelihatan nih. Ini kalau dilihat benar ini Bali sih, ini Bali. Nah, kalau kita lihat, ini kelihatan ada ikan apa nih, nggak tahu nih ya. Tapi kira-kira gini, kalau si nelayan ngebuka aplikasi ini, langsung aplikasinya ngasih tahu ikan apa ada di mana, gitu. Jadi ikan apa ada di mana, terus kita bisa ngarahin perahunya ke sana. Kenapa butuh sekali nelayan seperti itu? Soalnya selama ini yang namanya nelayan di Republik Indonesia, kalau dia mau cari ikan ya pakai doa aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita melaut, moga-moga dapat ikan, gitu kan ya? Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau kita lagi dapat rezeki, ya dapat tuh ikan. Kalau nggak dapat rezeki, ikannya nggak dapat. Padahal yang namanya bensin kan
dibakar terus nih buat nyari ikan kan. Nah, berabe nih gimana caranya kita ngurangin bensin tapi kita bisa dapat ikan. Kira-kira kayak gitu. Nah, pertanyaannya silakan dijawab di chat nih. Di Google ada tapi nggak bisa dibuka. Ada ya? Coba saya klik Visgo aplikasi download. Ini ya Visgo. Oh alah bener Kalau di sini gimana? Visgo.id. Mudah-mudahan keluar nih. Lihat lengkap. Kok jadi kayak gini ya? Apa yang terjadi sama si Yoga? Tapi nggak usah. Yang penting inilah cara berpikirnya dulu. Nih si Yoga nih. Orangnya baik kok. Kan fitur unggul lokasi ikan. Gitu. Pertanyaannya, coba ditulis di chat. Gimana caranya tuh aplikasi tahu ikannya? Bagaimana caranya aplikasi sampai tahu ikannya pada saat itu ada di mana? Caranya gimana kira-kira? Tulis di chat. Terus di chat, ayo gimana caranya dia tahu ikannya ada di mana aplikasinya? Coba pakai data pergerakan ikan dari satelit atau sonar dari kapal-kapal. Nah kebetulan satelitnya nggak bisa nangkep data ikan. Emang ada satelit yang nangkep data ikan. Prediksi kebiasaan ikan. Gimana caranya prediksi lo? Gimana lo? Dari ngumpulin dataset. Nah, iya datasetnya dataset apa? Dapat dari mana tuh dataset? Nah, ada pola tertentu daripada perilaku ikan pada alat sonar. Berarti pakai sonar ya? Mau berapa sonar yang dipasang? Ibaratnya kayak gini lah. Ini cara berpikirnya ya. Coba cara berpikirnya. Nih lihat Google Map nih. Emang Google pasang sonar atau pasang radar di sini atau pasang apa di sini kan kagak. Taunya gara-gara HP-nya ngelapor. Kalau yang ini caranya HP yang ngelapor. Nah sekarang kita pakai agak cerdas sedikit. Ini ikan nih gimana cara dapatnya? GPS predator kagak ada GPS. Pemancing sebelumnya ikan rame jam berapa di mana? Nggak ada data itu. Dari data SIMAP. SIMAP tenaun Dari spot gacor. Udah kacau semua ini. Pemula data berilmu alam zaman dulu bro. Ya kacau semua. Aduh ini kacau semua nih. Ya jadi gini harus cara berpikirnya. Ikan itu bergerak. Ada beberapa variabel yang bikin ikan bergerak. Satu suhu laut. Kedua arus laut. Jadi ada data-data itu yang dipakai buat ikannya bergerak. Bisa nggak dapat suhu sama arus laut? Bisa. Mintanya kemana? Kalau ke Indonesia BMKG kan ada data itu. Jadi BMKG nggak punya data seperti itu. Jadi caranya minta datanya ke NOAA. NOAA tuh BMKG-nya Amerika ya. Oke, dan ini ada NOAA Fisheries nih. Oke, ada weather segala macam. Jadi NOAA punya satelit nih, satelit. Kita bisa lihat gambarnya lah. Nih satelitnya NOAA. Ada banyak satelitnya di atas punya NOAA banyak. Dan satelitnya bukan seperti satelit Palapa yang di satu titik dia satelit ini bergerak nih. Keliling dunia satelitnya. Mana tadi? Latest Satellite Imagery. Nah kita bisa download. Ini bisa kita ambil gambar-gambarnya dia. Oke. Ada full disk, East Pacific, apa segala macam bisa kita ambil datanya dia. Yang seru adalah kita bisa dapetin data sea temperature map. Oke, NOAA. Coba kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat kayak gini nih di Amerika. Ini seluruh dunia. Kita bisa zoom ke Indonesia. Bisa dapat. Ini suhu ya, temperatur. Kelihatan yang di daerah Khatulistiwa temperaturnya merah, yang di kutub warnanya biru. Ini dingin. Terus yang kedua kita juga bisa lihat sea current. Arus laut kita bisa lihat arusnya kayak gimana. Jadi kita bisa lihat arusnya kayak gimana. Terus di Jawa, di Bali ke arah mana kelihatan semuanya. Ini bisa kelihatan arus-arusnya. Ini dari NOAA ya.
dari satelitnya. Dari paling nggak berapa informasi itu, kemudian si Yoga dia bikin aplikasi buat melakukan prediksi tadi. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi datasetnya seperti ini. Nah, jujur saya juga pusing kalau suruh ngelihat data GIS ya, Geographic Information System. Ini kan datanya koordinat. Nah, pening kepala nih. Saya belum pengalaman banyak kalau di koordinat. Saya pengalamannya di angka biasa. Kalau di koordinat belum tahu caranya gimana yang enak buat analisa koordinat soalnya. Ini analisa koordinat. Nah, Yoga jago dia. Bisa sampai ilmunya Yoga udah sampai sini gitu buat analisa gitu. Beres ya? Kebayang ya? Nah, sekarang filosofi di balik ini semua kira-kira kayak gini nih. Di balik ini semua. Saya buka ini baru lagi aja lah. Jadi cara berpikirnya sebetulnya semua nanti apakah itu pakai Python, pakai Orange, pakai apa, dia mecahin persamaan ini sih, AX plus B sama dengan Y. Persamaannya seperti ini yang dipecahin. Tapi nanti X-nya bisa macam-macam isinya ya. Oke, pertanyaannya, persamaan apakah ini? AX plus B sama dengan Y atau Y sama dengan AX plus B? Tulis di chat, persamaan apakah ini? Ayo, pada tahu kagak sih? Linear, Prof. Linear. Weh, tahu ya. Linear. Ngerti ya, ini persamaan linear. Nah, jadi kita harus tahu bahwa sebetulnya proses yang namanya machine learning, AI, deep learning, apa segala macam itu sebetulnya memecahkan persamaan linear. Konsekuensinya apa? Masalah dunia itu bukan masalah linear sebetulnya. Masalah dunia, masalahnya ribet, kompleks, bisa eksponensial segala macam, dibikin linear supaya ngitungnya gampang. Konsekuensinya apa yang dihitung sama si AI machine learning itu bisa salah karena persamaannya salah. Sekarang saya akan bikin ini ya. Bikin perumpamaan. Misalnya, saya kasih training dataset tadi. Misalnya kalau X-nya 1, Y-nya 7. X-nya 2, Y-nya 8, X-nya 3, Y-nya 9. Jadi ini, makhluk yang ini, X1, Y7, X2, Y8, X3, Y9, ini namanya training data. Oke, jadi kita punya training data. Dari training data, kita jadi bisa dapetin model. A-nya berapa, B-nya berapa. Coba jawab di chat. A-nya berapa, B-nya berapa. Nih persoalannya kayak gini ya. X1 7, X2 8, X3 9. A-nya berapa, B-nya berapa. Sok, tulis di chat. Berapa? Nggak ada yang Hilang, tahu. Prof, soalnya. Hah? Ulang. Hilang soalnya. Ulang soalnya nih dia. Soalnya nih. Sok, ngomong deh. X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa? Lu lihat dah, lu layarin, diliatin sampai mabok dah. Pertanyaannya gitu doang. A berapa, B berapa, A berapa, B berapa? A1. Hah? A1. A1 B6. A1. B ya. A1 B6, betul. Jadi ini training data. Oke. Dari training data kita dapetin model. Ini namanya model nih. A1 B6 tuh model. Dapat modelnya dari mana? Dari linear regression, nanti ada yang namanya random forest, ada yang namanya tree, ada apa segala macam, kita dapat model. Dari training data kita dapat model. Setelah kita dapat model, kita bisa melakukan prediksi. Contoh prediksi itu gini. Kalau X-nya 10, Y-nya berapa? Sebut, ngomong. 16. X-nya 17. Hah? Iya 16. 16, benar. Ini namanya prediksi. Forecasting. Kalau X-nya 20, Y-nya? X20, Y sabaraha? 26. 26. Itu forecasting ya. Sekarang kita bikin data yang ngaco. Misal, datanya kayak gini.
saya sakit perut. Udah angka nih, udah kata-kata ya. Y-nya 1. Terus dia cantik banget. Y-nya 0. Terus kuda itu bagus sekali. Y-nya 0. Oke. Sekarang saya bikin kata-kata lagi. Misalnya kata-kata gini. Dia blow on banget. Y-nya berapa? Kira-kira Y-nya berapa? 0. 0. Hah? Yang bener loh. 0. Kan Yakin? dia. Hah? Kan False, dia. false 0, true 1. Ngaco lu pada. 1. 1 yang bener. Nah, berarti benar. Berarti ini saya sakit perut. Negatif dong. Negatif ya. 1. Dia cantik banget. Positif dong. 0. Kuda itu bagus sekali. Positif dong. 0. Dia blown banget. Negatif. 1. Gitu cara. Bukan dianya yang dilihat. Positif negatif kalimatnya sebetulnya yang ini dilihat. Oke, sekarang. Blow on negatif banget itu, Pak. Iya. Kira-kira Blow on gitu. kan kosong, Prof. Hah? Blow on. Blow on kan kosong. Blow on itu 1 kalimat negatif. Lu mah protes aja. Oke, sekarang kita punya soal lagi. Ini bayangin nih, udah kata-kata kita mainin ya. Sekarang kita punya soal lagi. Misalnya gini. Kalau suhunya 15 derajat Celcius, terus apa? Humidity-nya misalnya 80%. Kita dapat hasil prediksinya hujan. Suhunya misalnya 30 derajat Celcius, humidity-nya 20%. Hasilnya panas. Terus kita ngukur lagi, suhunya dapatnya 12 derajat Celcius, humidity-nya 90%. Dapatnya hujan. Nah, pertanyaannya, kalau saya punya suhunya 20 derajat Celcius, humidity-nya 30%. Kira-kira apa di sini? Panas. 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 Beres ya. Ini namanya machine learning. AI itu gitu. Jadi ini selalu ada training data. Ini saya nggak nanyain modelnya kayak gimana ya, soalnya modelnya bingung sendiri ntar. Ini hasil klasifikasi. Kalau ini klasifikasi kategorinya nih klasifikasi. Kalau ini forecasting. Ini klasifikasi sih sebenarnya. Lebih karena klasifikasi. Ya kayak forecasting juga tapi klasifikasi. Nah, terus yang di sini juga sama, kita kasih training data, kita dapat hasil klasifikasinya. Filosofinya seperti ini, gitu. Cuman nanti kita pakai data gede banget dan kita pakai program buat analisa datanya. Nah, saya punya waktu sekitar 5-10 menitan lagi aja ya. Saya kasih bayangan lagi di dunia nyatanya. Sarannya pakai datanya nanti kalau mau belajar serius bisa masuk ke Kaggle. Pak, sebelum ini Pak, contoh yang lain Pak, real case saya di pekerjaan Pak. Sebenarnya kan ini di dunia kalau kita berbicara tentang training data kan sebaiknya kita punya data yang deterministik ya Pak. Kebalikannya. Iya, kebalikannya kehidupan saya sehari-hari di pekerjaan itu stokastik Pak metodenya. Jadi probabilistik di dalam itu sudah big data yang dipunya itu sekian juta row juga gitu Pak ya. Kemudian yang dipakai dari data itu sebenarnya hasil dari probabilistik method Pak. Jadi kita pemodelan reservoir, kebetulan role saya kan geologis ya Pak. Jadi memodelkan reservoir, kemudian hasil modelnya itu dari tiap titik sumur itu kita ekstrak value-nya, kemudian kita tempelkan sama data production gitu Pak. Okay. Waktu kita ngeran dengan beberapa model itu kita pilih berdasarkan expert train Pak. Jadi by knowledge real life case sama dari data dia yang korelasinya paling tinggi itu apakah sudah cukup bagus atau gimana ya Pak?
Jadi cara nilai satu mesin learning biasanya cara nilai, kalau saya ngenilai caranya gini nih, cara nilainya. Ini biar paling gampang gini. Ini contoh gini. Kita punya paling enak kalau tadi orange gua jalan nih, orange kagak jalan, pusing kepala gue. Ini kita udah punya training data, kita punya model. Oke, kemudian ini kita melakukan forecasting. Ini perhatiin ini errornya 0 nih. Di sini error 0 karena kita ini nggak ada error ya. Karena ini angkanya bagus semua. Nah, cara nilai suatu proses machine learning adalah cara menentukan dia bagus atau enggak. Caranya adalah berapa persen errornya dia. Konsekuensinya kalau kita mau tahu persennya, kita harus punya. Jadi kalau saya caranya gini, misalnya saya punya data banyak atau ginilah, gimana ya enaknya? Atau gini. Misalnya saya punya data kayak gini. Ini saya buang ya. Ini semua jadi data nih. Saya punya data 4, 10 dan seterusnya. Jadi saya punya data kayak gini. Tapi udah gitu ada satu data yang error di sini. Ini 3 bukannya 9 saya bikin 10. 3 saya bikin 10. Errornya dikit 1. Oke. Nah udah gitu saya punya data lagi di sini misalnya 30 hasil pengukurannya adalah 35. Nah, sekarang waktu kita melakukan regresi mungkin dia dapatnya bukan 35, misalnya dapat 35,5 misalnya. Gitu ya. Ini hasil perhitungannya dia. Nah, ini ada error 0,5 antara hasil pengukuran sama hasil ini. Jadi caranya kalau kita mau ngecek satu model itu bagus atau enggak, caranya adalah kita pakai semua data yang ada. Semua data yang ada akan kita pakai. Nanti kita bagi, kita split datanya. Ada sebagian misalnya kita splitnya kayak gini. Jadi ini datanya data pengukuran semua nih data. Tapi kita pisah dua datanya. Ada yang kita jadiin training data, ada yang data yang buat kita ngetes. Ini data yang ini data hasil pengukuran juga nih. Ini data training, ini data ngetes. Tapi kita udah tahu Y-nya harusnya berapa, Y-nya harus berapa. Nah, cuman hasil data training data kan kita dapat model. Dari model kita melakukan forecasting ke depan. Forecasting. Nah, nanti misalnya di sini kita dapat hasil forecastingnya dapatnya 26,1. Di sini ini yang ini forecastnya ya, yang kanannya forecast. Ini jadi ada error 0,1, 0,5. Nah, dari error gitu nanti di rata-rata kan pakai root mean square segala macam di rata-rata kita dapetin errornya sekian. Nah, nanti kita cobain beberapa algoritma. Kalau pakai algoritma ini errornya berapa? Maka algoritma ini errornya berapa? Algoritma ini errornya berapa? Dari situ nanti kita bisa tahu algoritma mana yang paling ngasih error paling kecil. Gitu. Sebenarnya iya benar Pak. Berarti sebenarnya metode dengan menggunakan coefficient correlation itu udah cukup ini ya Pak ya untuk memilih salah satu yang paling sesuai gitu Pak ya. Ya bisa. Karena kan bisa sih, kurang lebih Pak. Aja. Nanti kan belajar banyak apa sih algoritma. Cobain algoritma juga free gratis ya. Udah ada plugin-pluginnya, cobain aja pakai algoritma yang lain, hasilnya kayak gimana gitu. Ya kemarin coba pakai ini sih Pak, pakai lasso sama satunya lagi aku lupa pakai yang nggak salah decision tree. Pakai tree. Ada yang ada kelihatan nggak yang jelek yang mana, yang bagus yang mana? Kelihatan nggak sih? Close banget sih Pak, kayak ada yang coefficient correlation itu dari 0,77 sama 0,76. Jauh satu sama lain. Iya, 0,2 angka di belakang koma aja sih Pak. Iya. Tapi yang paling membeda itu kalau di data IQ kan dia memberikan ini ya Pak, memberikan insight mana faktor yang paling berperan gitu Pak. Jadi iya. kita pilih dia yang sesuai dengan train expertnya Pak. Jadi kalau kira yang sebelah sini lebih ngefek, mungkin kita pilih yang model itu. Cuman hasilnya memang sangat close sih Pak, close. Nah itu kalau kayak gitu bisa, ini saran aja. Nih nanti di akhir kuliah kan harus bikin sesuatu buat biar dapat gelar sarjana. Oke. Kalau udah punya data kayak gitu lebih bisa bikin paper jurnal sih kalau diizinin. Ya barengan sama perusahaan. Lagi on the way Pak, ini nggak tahu dirilis apa enggak soalnya IP sih Pak. Udah dibikin.
udah tapi di reject sama internal ini karena masuk ke IP. Nanti saya coba majuin lagi ke effort yang lebih tinggi lagi Pak, biar selundupan. Ya, ya kalau enggak, ya kepaksa bikin buku ya. Kalau jurnal lebih keren sih. Kalau bisa bikin buku. Berat Pak ya. kalau buku Pak. Hah? Aduh. Kenapa? Berat Pak buku Pak. Kerjaan hariannya nggak itu soalnya Pak. Itu Oh, cuma udah. apa? Bukunya tentang analisa gituan, nggak apa-apa. Nanti dipakai buku jadi buku pegangan buat orang-orang geologi yang pengen nganalisa itu gitu. Iya. Tapi iya Pak, pertanyaan yang tadi Pak yang masih menyangkut itu karena kan data-data kita kan banyak kan tuh deterministik ya Pak ya. Kalau kita menggunakan dataset yang probabilistik sendiri itu apakah nggak membuat semakin besar Pak uncertainty-nya Pak? Karena dari data probabilistik sendiri kan pakai stokastik, dia untuk dapetin angka juga dimodelkan gitu Pak dengan Iya sih. simulation-nya dia Ini gitu. jujur aja saya belum pernah megang data geologi ya. Yang gue pegang kan Boleh Pak main-main ke sini data Pak. kemiskinan online. Nggak tahu. Iya siapa? Asli nggak tahu saya. Jawabannya nggak tahu sih saya. Soalnya orang nggak pernah Oke, pegang Pak. geologi. Cuman tahu teman-teman saya kan dulu elektro kan pada kerja di selam bersih segala macam ya. Megangnya data Iya. kayak gituan. Cuman Ono kan cuman denger doang, nggak megang. Kalau Ono kan makanya yang data-data angka yang lebih ini ya, nggak terlalu probabilistik lah. Sebenarnya hampir sama kayak yang tadi Pak, sama yang kayak data temperatur sama itu kan Iya. titik-titiknya kan nggak semua titik ada gitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah dia dimodelkan dengan beberapa metode simulasi gitu Pak. Kurang lebih sama sih dengan yang tadi Bapak tampilkan yang Oh, yang ini. temperatur dan salinity dan ya. Ini ya. Iya. Iya gitu Pak. Itu orang-orang ya emang mirip sih sama cuaca, sama sensornya banyak. Iya bedanya kita ada bergerak di sumbu Z aja Pak, nambah satu vektor lagi ke Z. Dia kan cuman X dan Y itu Pak ya. Iya. Ada Z-nya tambahannya kedalaman. Oh gitu. Kalau Iya. yang parah kalau main yang ini nih kata-kata sumbunya banyak, bukan XYZ. Ya itu Sumbunya juga lebih bejibun. random Pak. Itu cerita lain lah udah. Ini bisa jadi sumbu, masing-masing kata jadi satu sumbu soalnya gitu. Itu yang kita sebut vector database mainannya. Itu yang jadi LLM kemudian jadi ChatGPT. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Prof. Ya, ada pertanyaan lagi atau gimana? Ini orang pada pusing gak sih? Pusing kali ya? Enggak lah, gampang kayak ginian. Liar, Prof. La ilaha illallah. Liarnya apa? Bagian mana? Sok sebut. Ya pelan-pelan lah, mudah-mudahan nanti satu semester ini bisa mulai ngerti. Ini ngasih tahu dulu ya, kalau nguasain ilmu ini ilmu dukun, gajinya biasanya 2 digit mendekati 3 digit gaji yang ini ya. Kasih tahu aja sih. Contoh yang paling gampangnya Pulse Lab lah misalnya. Ini contohnya Pulse Lab. Lab pakai B, Jakarta. Nih Pulse Lab Jakarta. Ini dia di UNDP sih. Di belakangnya adalah UNDP. Dan tahu dia cari orang apa kagak ya? Wah, dia makan gratis dianalisa juga sama dia sih. Segeblek sih dasar. Nah ini Pulse Lab. Jadi banyak yang ahli-ahli data science mainnya di sini Pulse Lab. Ini gajinya oke. Sekitar 60-an lah, daerah situlah di Pulse Lab. Gitu. Ngasih tahu aja, duitnya kenceng. Jadi sarannya belajar. Berarti saya udah bener nih Pak pindah jurusan Pak ya. Emang jurusan apa ini? Ini mah cuma satu Kan tadinya Hah? tadinya kan saya di geoscience Pak, bukan ke IT. Ya nggak apa-apa masuk ke sini. Ini juga cuma satu kuliah doang sih. Ada beberapa kuliah sih. Gitu. Ya Pak. Tapi Ganti ini kuliah TA-nya ini harusnya masuk ke semua jurusan, harusnya, bukan hanya di IT loh. Cuman kalau di IT biasanya kita akan ngajarin ngoding kepaksa. Gitu. Jadi Iya, ngoding. di kantor sih ada sih Pak kelas-kelas data science, tapi kan nggak semua orang mampu juga untuk ngikutin. Ya. Hanya segelintir aja sih Pak.
sebetulnya kalau cuma ngelihat data terus buat nganalisa, nggak harus orang IT. Jadi semua Iya. bidang harus bisa analisa data itu. Cuman supaya proses analisanya lebih cepat, lebih apa, harus ngoding. Nah itu biasanya pas bagian ngoding orang IT yang lebih jago-jago karena emang punya dasar buat ngoding aja sih. Tapi kalau dia suruh ngelihat data juga bengong juga orang IT-nya sih sebenarnya. Nah ini Problemnya, ya. iya, problemnya ini Pak, sharing aja sih Pak, karena mungkin pertama kesempatan dengan Pak Ono ya. Problemnya itu orang IT biasanya nggak ngerti tren expert modelnya gitu Pak. Iya, Jadi datanya banyak nggak tahu deh. expert yang nggak ngerti, cuman dia punya akses data tapi nggak ngerti apa hubungannya gitu. Iya. Kita biasanya verbal verbal komen gitu kan ke teman-teman di IT gitu. Nah itu jadi pembatas. Jadi IT itu hanya mengerti apa yang disampaikan gitu. Orang Sedangkan IT kalau cuma tahu user ngoding, datanya dia kagak ngerti. iya benar Pak. Iya. Cuman tahu A sama B itu punya hubungan dari kenapa ya, dari usernya bilang gitu, selalu gitu alasannya gitu Pak. Jadi orang IT kita nyebutnya data engineer. Data engineer, ya. Kalau yang tadi, yang orang yang punya datanya, itu data science-nya. Jadi Iya. orang IT-nya nggak bisa jadi data science karena dia tidak menjiwai si datanya. Iya, betul Pak. Kurang lebih seperti itu. Beda duitnya sih. Data science duitnya lebih gede daripada data engineer-nya. Cuman data science supaya bisa hidup gampang, dia mendingan nguasain data engineer juga. Jadi dia nggak usah tergantung 100% ke orang IT-nya. Dia nggak usah pusing kepala. Kalau- Dia dah. Orang kerjanya Kalau di juga nggak korporat susah. sama aja Pak. Hah? Gajinya basic Pak. Di korporat mah sama aja Pak. Iya pindah corporate lah. Sama yang lain. Ini buat Arjuna dan teman-temannya ya. Kalau ini tadi yang secara umum. Ilmu ini juga masuk ke dunia S2, S3 di jaringan. Carinya ini UNB Cyber Security. Enter. Ini dia. Ada Canadian Institute for Cyber Security. Oke. Nah, saya tutup. Ini tutup. Oke. Ini hari ini internet semua pakainya HTTPS. Konsekuensinya pakai HTTPS, kita nggak bisa nganalisa data yang lewat. Traffic yang lewat kita nggak bisa lihat. Dalamnya apa, apakah itu traffic baik, apa itu trojan, apakah itu hacker, apa nggak ketahuan. Jadi caranya mereka punya bikin dataset. Ini ada datasetnya. Ada large language model, ada graph, ada IoT, ada dark web, ada DNS, ada IDS, apa segala macam datasetnya. Terus dataset ini dipakai jadi data training. Data training ini nanti kita bisa bikin model ini jadi nanti bisa dipakai. Kalau ada traffic seperti ini, oh ini serangan apa deh? Ini misalnya dark web, ini apa deepfake, apa segala macam dari data training ini. Jadi dari data training ini kita pakai buat model dan ini keluar paper jurnal banyak. Kebetulan saya ngebimbing satu orang S3 dosen di Politeknik Bengkalis. Dia pakai data training ini terus dia publikasinya lumayan banyak dari sini aja. Dan ini levelnya S3. Gitu. Ini cerita lain lagi, ini udah level S3. Jadi dunianya sama sih. Dunianya data science juga. Tapi kita pakai di jaringan. Tadi data science juga kita pakai di geologi. Kita data science juga. Kebetulan kemarin juga saya sempat sama orang-orang BMKG. Sama sih data science itu lagi dipakai untuk cuaca. Jadi gitu juga. Terus juga ini buat BPKP, BPK segala macam sama UMKM sama. Data science itu lagi sih. Algoritmanya gitu-gitu lagi sih. Tapi kita pakai buat bidang apa. Makanya ini ngomong jujur dulu ya, saya belajar ini sendiri loh, nggak belajar sama siapa-siapa, belajar sendiri, akhirnya ngerti. Jadi awalnya saya kerjanya adalah ngukur transistor, jadi saya bikin transistor sendiri di lab mikro semiconductor, bikin sendiri, pakai baju kelinci, udah gitu kalau mau clean room. Nah kayak gitu, saya pakai baju-baju kayak gini, saya kerjanya kayak gini dulunya. S3-nya kayak gini di ruangan buat bikin transistor, terus bikin transistor, saya ngukur transistor.
Jadi waktu ngukur transistor dapetin arus tegangan segala macam terus bikin model. Sama aja sih. Saya ngambil arus tegangan, dapetin model, dari model kita bisa prediksi nih transistornya bagus apa jelek segala macam. Itu jadi S3 gitu. Akhirnya sama ke semua ilmu, nggak beda jauh satu sama lain sih sebenarnya. Kalau waktu dulu saya makainya linear regression doang sih. Cuman modelnya dibikin supaya jadi linear, kira-kira kayak gitu. Jadi saya basisnya sebenarnya data science, bukan jaringan sih sebenarnya. Oke, beres ya. Ada pertanyaan terakhir barangkali sebelum kita tutup. Pusing. Nggak ada Pak, udah keren Pak, keren. Udah Pak, udah. Udah. Baru segitu udah. Ini masih baru awal. Yaudah, kita tutup ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.